Good morning, Master Jesus. Selamat pagi, ya majikanku, Tuhanku, Tuanku. Segala sesuatu yang kami miliki, punyamu. Apa yang kami bisa miliki karena Engkau telah terlebih dahulu memberikan kepada kami. Kami berserah kepadamu, segenap hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami. Semuanya kepunyaan Tuhan. Ajar kami untuk benar-benar rendah hati di hadapan-Mu dan percaya kami tidak perlu khawatir untuk hari esok kami. Sebab Engkau yang bertanggung jawab atas kami. Kami berserah, biar kehendak-Mu yang terindah yang terjadi atas diri kami. Dan bukan kehendak kami sendiri. Ajar kami berjalan dalam pewahyuan, bukan dalam pengetahuan manusia, tetapi dalam pewahyuan Allah. Ajar kami berjalan dalam hikmat dan bukan bersandar kepada pengertian kami sendiri. Tahun ini ya Tuhan, ya tahun ini kami mau mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kami. Really count, we are counting our blessings one by one. Kami menghitung berkat Tuhan atas hidup kami satu persatu. Terima kasih untuk segala sesuatu. We love you, we love you. We love you more than anything. Kami mengasihi dan mencintai-Mu lebih dari segalanya. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi, selamat pagi. Dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Katakan kanan kirinya sekali lagi. Selamat pagi, good morning, cawaan. Silakan duduk. Haleluya. Ya. Pertama-tama saya mau sharekan dulu apa yang saya dapat dalam doa. Sekitar beberapa waktu yang lalu, secara jelas saya menerima sebuah nubuatan dalam ruang kloset doa saya secara pribadi. Tuhan berbicara jelas sekali bahwa Dia mau memberkati Indonesia Timur. Saya melihat seperti pulau-pulau gitu ke arah timur situ. Ya, sebagian dari GMS di agak timur Indonesia mengikuti kita juga, selain yang di Surabaya semuanya. Saya nggak sapa satu persatu ya, ini sepanjang hari nanti saya sapa nanti. Makassar, Tondano, Bitung juga ikut sama kita. Lalu tentunya ada Jawa Barat juga. Saya melihat pulau-pulau di timur Indonesia dan Roh Allah berbicara di dalam hati saya. Aku akan memberkati. Aku akan mencurahkan berkat. Dan nanti akan ada banyak pemimpin-pemimpin negara dan gereja keluar dari wilayah timur Indonesia. Saya rasa selaras dengan apa yang sekarang pemerintah sedang lakukan untuk membangun sebelah timur. Lalu tiba-tiba saya mendapatkan sebuah kabar dahsyat dari GMS Ambon. Regionalnya berkata kepada saya, puluhan sekolah membuka diri, minta Mawar Sharon masuk ke dalam sekolahnya dan ajari dan muridkan murid-muridnya. Wow. Dan mereka secara spesifik meminta sebuah buku ini menjadi kurikulum. Ini buku yang tebal yang saya buat berapa tahun yang lalu berserta dengan 3 orang lainnya yang semuanya S2, saya saja seorang diri yang S1. Buku ini kami buat khusus untuk anak-anak SD, Before 30 Discipleship. Memang seperti textbook, dalamnya unik sekali, ada gambar, ada teka-teki, ada mengisi tulisan, tapi semuanya ayat-ayat yang tidak main aman. Dijelaskan di sini tentang takut akan Tuhan. Waktu saya mendapat kabar ini, saya berkata, Tuhan, Engkau itu ajaib cara-caramu. Mereka minta 4.000 buku. Dan saya minta agar ini tidak diberikan cuma-cuma, tapi setiap siswa di Ambon nanti akan harus menunjukkan prestasi untuk mendapatkan ini. Nggak perlu beli dengan money, kita yang subsidi. Harga buku ini jelas-jelas di atas 100.000, tapi kami telah menurunkannya 100.000 termasuk ongkos kirim ke Ambon atau ke Maluku yang seharusnya, yang kita semua tahu kirim ke sana mahal. Bapak, Ibu, Saudara, saya buka kesempatan untuk Anda mau sponsori ini, hari ini. Jadi di bawah nanti kalau Anda ingin membelikan satu, maka Anda juga bisa turun nanti ke
booth Pustaka Raja Wali di dekat situ Anda akan dijelaskan gimana Anda bisa berpartner atau bermitra dengan Tuhan untuk menanam benih-benih kudus di Indonesia Timur. Nah, Anda bisa beli 100 ribu, tapi kali ini bukan beli untuk diri sendiri, tapi beli untuk mereka. Apa yang Anda beli kita kirimkan ke mereka. Mereka butuh 4.000 buku. Anda bisa beli 10, 1 juta rupiah, atau bahkan easily dengan mudah. Saya tahu di sini ada orang-orang yang diberi Tuhan kemampuan, bahkan digerakkan juga. Anda juga bisa membeli, mungkin Anda bisa membeli 1.000 buku langsung. 1/4 dari semua saham kerajaan sorga untuk timur kali ini, yaitu 100 juta rupiah. You don't buy this for you, you buy this for them. Saya juga berencana untuk membeli untuk mereka. Bapak Ibu Saudara, Anda bisa turun ke bawah nanti, Anda bisa turun di booth Pustaka Raja Wali dan berkata, saya mau kasih kado kepada anak-anak di Indonesia Timur. Ini kalau sudah selesai Maluku, kami akan berdoa untuk Papua. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kadang-kadang saya ini sedih ya, lihat ya di kantong-kantong Kristen Indonesia, kekristenan rapuh sekali. Penuh korupsi, hidup gak keruan, keluarga yang berantakan. Tapi kalau kita bisa dari sejak mereka SD, masih pakai seragam, kita ajarkan mereka takut akan Tuhan, dan konten daripada pemuritan ini sangat-sangat bagus. Saya yakin ini adalah buku pemuritan yang paling bagus di Indonesia bagi anak-anak kecil. Tidak kebetulan bahwa gereja kita dipercayai dengan gerakan anak muda dan anak kecil. Berarti kurikulum takut akan Tuhan dan excellent itu betul-betul ada pada gereja kita. I believe this is the best discipleship material in the land. Dan mereka berhak untuk memperolehnya. Kasihan kan yang di sebelah timur situ, BBM pun dibatasi. Tapi satu hal tidak boleh dibatasi, pengenalan akan Tuhan. Dan mereka harus dilengkapi. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, praise the Lord. Oke, done with this, selesai dengan ini. Saya hari ini sebenarnya rencana menyampaikan firman yang berbeda, tapi seperti yang saya katakan minggu lalu, berapa minggu lalu, bahwa nanti di Israel saya akan jelaskan sisa daripada pengajaran tentang bahagia di tahun 2017 itu. Tapi karena saya pikir-pikir lagi, kasihan dengan jemaat yang gak ikut pergi, sekalipun yang ikut ke Israel kali ini dengan saya 950. Tetapi saya kasihan dengan ribuan jemaat yang tidak bisa ikut, jadi I change my mind, saya berubah pikiran, saya ajarkanlah di dalam kebaktian ini sisa perkataan bahagia Tuhan Yesus. Jadi rangkumannya sebagai berikut, munculkan aja rangkumannya yang 4 ibadah hari ini. Monggo silahkan kalau Anda mau ikut semuanya, ya next, yang langsung rangkumannya aja, thank you. Nah, iya ini dia. Bagaimana jadi kebaktian 1, yaitu sekarang ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, karena ini yang timur juga mengikuti saya, yang tengah waktu Indonesia Tengah juga sekarang mengikuti kita. Bagaimana bahagia dalam memberi, ibadah pertama. Ibadah 2 saya akan ajarkan bagaimana bahagia dalam menjaga kekudusan. Ibadah ketiga bagaimana bahagia dalam melayani. Dan terakhir bagaimana bahagia dalam dianiaya karena kebenaran. Anda bisa ikut, kalau Anda lubang atau bolong 1, pastikan Anda ke Pustaka Raja Wali, Anda tidak mau ketinggalan. Setiap kebaktian ini adalah investasi dalam kehidupan kita. Semuanya untuk masa depan kita. Ya, mari kita sekarang buka bersama-sama Matius pasal 5. Langsung saja ke ayat yang menjadi tema. Yaitu ayat yang ke-7. Bagaimana bahagia dalam memberi? Memberi kok bahagia sih? Coba pernah pikirkan enggak? Bukankah lebih bahagia kalau kita menerima sesuatu? No. Tuhan yang menciptakan kita paling tahu onderdil kita. Dia paling tahu spare part kita. Dia mengerti bahwa manusia tidak bahagia dengan memiliki banyak karena daging manusia sudah di-setel demikian sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Karena itu barang siapa mengikuti dagingnya tidak akan bahagia. Daging manusia bunyinya, aku ingin memiliki lebih banyak daripada yang aku bisa dapatkan. Karena itu manusia selalu diasosiasikan dengan serakah. I want to have more than I can have. Pernah lihat anak kecil? Kalau tidak pernah direm sama papa mamanya, tidak dididik dengan benar, silakan ambil gula-gula, makanan seenaknya, mereka selalu ambil lebih banyak daripada yang mereka bisa habiskan. Itu sifat dasar orang. Dan kita semuanya sekalipun sudah dewasa, tidak pernah dewasa-dewasa soal kedagingan.
Hanya dengan memberilah antidot atau hanya dengan memberilah yang namanya serakah bisa dikalahkan. Dan Tuhan tahu, karena itu firman Tuhan berkata, lebih diberkati memberi daripada menerima. Kita akan menemukan hari ini mengapa demikian rupa. Kita baca dulu ayat 7, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. This is amazing, isn't it? Baca lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kata murah hati sebenarnya di situ adalah mercy. Blessed are those who are merciful. Mercy atau murah hati nggak bisa dengan orang yang lebih berkuasa dari kita. Harus menjadi pada orang yang lebih papah dari kita. Dan ini nggak selalu melulu soal kekayaan. Mercy atau murah hati itu terlihat ketika kita memiutangi bagaimana kita melepaskan hutang mereka. Baik itu hutang bisa hutang budi. Gak selalu money. Bisa juga yang namanya hutang jasa, hutang budi, atau bisa jadi sekalipun sana secara finansil lebih diberkati keluarga situ. Tapi ketika kita mungkin menggosip orang itu di depan teman kita, orang itu berada at our mercy. Apakah kita akan bunuh karakternya? Dan kita mungkin tidak bisa ngelawan orang yang lebih berkuasa, tapi dengan teman-teman kita bisa rusak reputasinya. Nah, waktu kita bisa merusak reputasi seseorang, ingatlah mercy. Don't do it. Jangan lakukan. Karena orang itu sekarang membutuhkan Anda untuk menjaga reputasinya. Sekalipun dia nggak layak, Anda tetap harus jaga karena Anda adalah orang yang murah hati. Bisa paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Mercy itu ada waktunya siapapun kita. Ini tidak dibedakan miskin atau kaya. Kita akan punya the upper hand atau kita akan punya advantage atau kita akan punya kuasa atas diri seseorang. Waktu itu Tuhan menguji kita. Apakah kita akan tuntut dia atau kita lepaskan? Nggak harus soal harta duniawi atau uang. Nggak tentu harus begitu. Ada waktunya kita melihat orang lain berbuat kesalahan. Dan orang itu layak untuk kita semprot sekali lagi. Atau kita marahi setengah mati. Pada waktu Anda tahu bahwa Anda berhak lakukan itu kepada dia, remember mercy. Ingatlah untuk murah hati. Don't do it. Jangan lakukan. Sebaliknya Anda cukup memberitahu dia di mana dia bisa improve atau bisa memperbaiki lain kali. Anda tidak perlu semprot dia setengah mati. Anda tidak perlu jatuhkan semangatnya. Anda tidak perlu jelek-jelekan dia. Anda tidak perlu kasar dengan dia. Ingat mercy. Don't do it. Ingatlah murah hati. Jangan lakukan itu. Ada waktunya tentang keuangan juga. Pokoknya di dalam hidup ini Tuhan itu adil luar biasa. Setiap kita, tak peduli apapun latar belakang profesi kita dan status kita di dalam masyarakat, kita pasti bisa memberi dan memberi sesuatu. Belajarlah murah hati, belajarlah menemukan sukacita di dalam memberi dan melepaskan sesuatu untuk memberkati orang lain. Sukacita sesungguhnya dalam hidup ini bukan dengan erat-erat memegangi sesuatu. Sukacita itu terletak di dalam hati kita. Dan ketika tangan kita melepaskan sesuatu untuk memberkati orang lain, ada sebuah zat kuasa di dalam diri kita yang dilepaskan seperti adrenalin sorga. Dan membuat kita merasa bukan hanya bangga, bahagia, tapi dekat dengan Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bagaimana bahagia dalam memberi. Lihat ini, sekali lagi ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan tidak pernah suruh kita memberi tanpa harus menerima. Cuman tidak selalu kita menerima sesuai dengan ekspektasi kita.
Tuhan tidak bisa dimanipulasi saudara. Aku beri uang akan kembali 100 kali ganda. Emangnya Tuhan money game? Tapi Tuhan itu adil, luar biasa. Dia berkata kalau kita murah hati, kita akan beroleh kemurahan. Betul kan? Kalau kita murah hati, kita akan beroleh kemurahan. Tuhan tidak pernah suruh kita memberi tanpa ujungnya. Kalau kita memberi kepada orang yang pelit atau kikir, dia hanya bisa terima klepnya, tapi nggak pernah bisa keluar. Saya percaya, kita bisa beri bak seolah-olah memberi kepada seorang penjajah. Sedot, kuras sampai kosong. Tambang hidup kita dikuras habis sampai bolong. Percaya saya, karena manusia pada dasarnya serakah, selfish dan egois. Tapi tahukah Anda siapa memberi kepada Tuhan dalam nama Tuhan? Tuhan kita sendiri seorang pemberi. Memberi kepada seorang pemberi itu yang paling luar biasa. Sebab seorang pemberi yang lebih besar daripada Anda. You can never outgive God. Kita tidak mungkin bisa lebih memberi daripada Tuhan. Kita tidak bisa melampaui Tuhan di dalam memberi. Siapa memberi kepada Tuhan? Percayalah Anda tidak perlu tuntut, tidak perlu deklarasi iman. Hanya semata-mata sifatnya seorang pemberi. Bahkan kita pun belajar memberi dari dirinya. Siapa memberi kepada Tuhan? Tak usah takut tidak akan dikembalikan. Sebab Allah kita tak pernah berhutang. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita memberi kepada Tuhan, kita tidak memberi kepada seorang penjajah. Kita memberi kepada seorang yang penebus yang bahkan telah memberikan nyawanya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, Ia memberi anaknya yang tunggal. Jadi saya tahu di sini bahwa tidak ada orang menjadi jatuh miskin atau bangkrut emosi setelah dia memberi. Tak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, kata firman Tuhan. Bahkan anak cucunya itu keturunan simpan menyimpan sampai beberapa generasi di bawah. Tidak ada yang minta-minta roti. I have never seen, saya secara pribadi tidak pernah melihat orang memberi ditinggalkan Tuhan. Tidak pernah. Dari sini saya tahu, we can never outgive God. Kita tidak bisa melampaui Tuhan dalam memberi. Malah justru membuat Tuhan bangga. Karena itu barang siapa menunjukkan atau memberikan kemurahan hati. Barang siapa yang murah hatinya, mereka akan beroleh. Garis bawah itu kata beroleh. Saya berusaha untuk menjelaskannya dengan spirit yang tidak tamak. Seperti banyak orang kalau tidak hati-hati menjelaskan soal pemberian, memberi segalanya. Kalau dilihat dari sisi manipulasi Allah atau memanipulasi Tuhan, maka pengajarannya kerasa di hati salah sekali. Saya kalau bicara soal memberi, saya sangat hati-hati. Sehingga tidak ada trauma di dalam gereja Mawar Sharon di dalam bidang ini. Itulah sebabnya saya mencoba menjelaskan dari sisi ini, sifat Allah. Saya mencoba untuk menjelaskan dari sisi ini, dari pengenalan akan Tuhan dan kasih kepadanya dan kasih kepada sesama. Dari spirit atau roh seperti ini, memberi tak pernah salah. Dan saya menjelaskan hari ini kepada Anda sebuah kebenaran yang adikodrati. Sebuah kebenaran yang ilahi seperti gravitasi. Ya, seperti hukum alam yang tidak bisa diubah, hukum memberi, menabur dan menuai tak akan pernah berubah sampai Tuhan datang. Tapi saya jelaskan pada Anda, gimana cara berpikirnya ketika kita harus memberi atau sudah sepatutnya demikian, bagaimana cara kita berpikir agar sukacita kita penuh sehingga ketika memberi kita tidak mengeluh. Sebab Tuhan mencintai the cheerful giver, orang-orang yang memberi dengan sukacita. Bukan mereka yang dengan menggerutu. Ketahuilah, orang yang bisa murah hati dengan seseorang yang bisa melepaskan hutang. Bukan hutangnya dia, kalau hutangmu jangan dilepaskan.
Oh, aku murah hati kepada diriku sendiri, aku tidak akan bayar hutang pada orang lain. Itu namanya ngawur.com. Tapi piutang yang kau berikan. Orang lain yang berutang. Kalau Anda lepaskan, kalau memang Tuhan suruh, let it go. Berarti Tuhan akan memberimu something better. Sesuatu yang lebih besar. Isn't that wonderful? Makanya disebut tahun Yobel, bukan? Mau saya beritahu sekarang dari poin pertama, Anda tulis dulu. Bagaimana bahagia dalam memberi. Yang ke-1, tulis, memiutangi Tuhan. Itu bahagia kita. Hah? Tuhan bisa berutang? Ya, memiutangi Tuhan. Saya ini bukan keluar dari benak otak saya sendiri. Kalau keluar dari pikiran dan filsafat manusia itu sesat. Tapi ini keluar dari firman Allah. Karena itu buka saja di depan sini, ayat-ayat tambahan catat aja di mana supaya menghemat waktu. Munculkan di Amsal 19 ayat 17. Coba baca, lihat di depan. Munculin di depan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Bukankah betul saya yang katakan tadi? Tuhan tidak pernah hutang sama siapa-siapa. Tuhan pasti akan membalas perbuatannya. Saya ulang lagi, lihat itu. Memiutangi Tuhan. Pada dasarnya Tuhan tidak pernah hutang sama siapa-siapa. Jadi kalau sampai kita memberi, Tuhan memberikan dirinya untuk hutang pada Anda. Atau dengan kata lain, sorga cari-cari alasan untuk memberkati Anda. Bukankah Tuhan yang bisa memerintahkan gagak untuk memberi makan? Masa Tuhan perlu kita untuk kasih orang miskin makan dan minum dan pakaian? Coba pikirkan. Dia yang memerintahkan gagak ke Elia. Tidak bisakah dia lakukan yang sama? Kalau Anda tidak percaya dia bisa lakukan yang sama, pikiran Anda sesat. Anda tidak percaya kuasa Tuhan. Lalu kenapa dia masih membutuhkan kita? Bukankah ujungnya adalah supaya mencari alasan memberi kita upah? Seperti seorang yang datang pada Tuhannya dan berkata, seperti ketika seorang datang pada Tuhannya dan Tuhannya berkata kepada dia, aku telanjang, kau beri aku pakaian, aku lapar, kau beri makan, aku di penjara, kau kunjungi aku, kau tunjukkan murah hatimu. Seolah-olah Tuhan berkata terima kasih, padahal nggak ada tertulis di Alkitab demikian. Karena Tuhan tidak perlu terima kasih sama siapa-siapa. Apa yang kita bisa berikan, itu karena terlebih dahulu Tuhan investasikan dalam diri kita. Tetapi Tuhan berkata, baik sekali hambaku, masuklah dalam sukacita Bapakku. Tuh, ambil 10 kota. Wow. Tuhan bertindak seolah-olah dia orang yang punya hutang dengan Anda. Dia memberi Anda upah. Mau bicara soal upah, mau tahu upah kita seharusnya yang layak kita terima. Upah dosa ialah maut, hai orang berdosa. Go to hell. Itulah upah kita. Tapi Tuhan kasih kita 10 kota bagi hamba 5 talenta. Tuhan bertindak seolah-olah sebagai seseorang yang membayar kepada bank dengan interest atau dengan bunga. Apa-apaan ini? Orang gak akan mengerti sampai mereka punya anak. Pernah gak Anda dalam mendidik anak Anda agar jangan serakah supaya dia nanti besar betul-betul jadi orang, bukan jadi monkey. Betul-betul jadi orang yang dewasa. Saya selalu beritahu sama anak-anak saya gini, sorry anak papa, 3 anak saya, semua anak kesayangan, tapi tak satu pun anak manja. Saya beritahu ketiga anak kami umur 15, 12, dan 7. Bahwa kalian semua dicinta, disayang setengah mati, mati-matian papa mama siap untuk serahkan nyawa kapan saja untuk kalian. Tapi satu hal, anakku tidak ada yang manja. Tidak ada sindrom anak bungsu di dalam keluarga saya. Semua anak-anak sulung. Saya tidak mau mereka manja. Saya tidak berikan semua yang mereka mau. Tapi yang mereka butuhkan, mereka tidak perlu minta, sudah kusediakan. Bahkan mereka tidak tahu. Saya tidak akan ajarkan anak saya tidak akan biarkan anak saya manja. Oleh karena itu, kalau saya beli sesuatu, Anda perhatikan ya, Anda perhatikan anak-anak saya pumpung lagi nggak di sini. Anda bisa lihat yang dekat dengan saya yang tahu keluarga kami, coba diuji. Setiap kali anak saya pegang makanan kesukaannya, anak kecil nggak bisa share 2 hal.
makanan dan mainan. Selalu pertama dia akan bilang, Daddy mau. Selalu. Kalau kita makan, anak saya umur 7 pun kalau dimsum siomay pergi ke papa mamanya dulu. Sebelum dia berkata, makan ya pa, makan ya ma. Dia ambil dulu, kasihkan mami dadinya, rebutan, kasih. Saya tidak mau anak saya manja, dari kecil sudah dididik demikian. Nggak spesial, dalam pelayanan juga nggak spesial. Semua mulai dari bawah. Listen, saya ajari begini suatu hari. Ini beli yogurt atau beli es. Saya beritahu share sama Koko, atau share sama Cece, atau Cece-nya share sama adik. Setelah dia share, kasih. Saya bilang, papa hutang sama kamu yogurt. Emangnya papa hutang apa sama anak saya? Anak saya sekolahkan, saya ini, mereka belum bisa bayar. Saya nggak hutang apa-apa, tapi saya menaruh diri saya untuk berhutang sama mereka. Kalau mereka berbuat baik, atau share, atau bagi dengan Koko, adik, Cece-nya. Saya berkata, oke, Daddy akan ingat. Thank you. Ketika mereka kasihkan mainan kepada seseorang, kepada temannya. Mainan yang baru mereka punya, baru berapa hari, masih seneng-senengnya. Tapi ada yang suka minta, aku mau mainan itu. Dia bilang, Warren kasih. Vanessa kasih, Jeremy kasih. Maka dikasih. Dimulai dari anak saya yang besar, Vanessa, pada waktu dia punya tas, anak kecil, wah tas, ada Barbie-nya segalanya. Tiba-tiba anak pembantu kami datang. Dari desa. Dan lihat terus bag-nya dia. Vanessa, waktu kecil, mamanya bilang, kasih tanda. Tahu maksudnya? Bukan usir dia pergi, bukan. Kasih bag-mu. Kasih. Waktu dikasih, masih kecil itu lucu sekali. Waktu dikasih, gak dilepaskan. Tapi sekarang, dialah yang datang ketika sudah umur belasan. Dad, anak si mbak ini datang ini. Aku masih banyak ini barang ini. Tak kasih ya. Dia malah takut tanya sama saya. Boleh gak tak kasih? Karena itu diberi Daddy. Saya bilang, kasih nak. Dalam hati saya, oh my goodness. Tunggu saja waktunya kalau Daddy diberkati. Kamu tak bukakan pabrik tas. Daddy berhutang sama kamu. Karena kamu begitu. Paham maksud saya? Aku hutang sama kamu. Dan benar, anak saya yang kecil itu sekarang, anak-anak kami, kasih tas, kasih apa. Aduh, Tuhan itu baik sekali. Baik sekali. Anak saya tidak pernah kehabisan mainan. Sejak dia menabur itu selalu diberi kanan kiri. Dan saya tidak minta loh, tidak pernah minta, kami tidak pernah minta. Malah justru saya beritahu sama anak saya, lihat sih, you see, Tuhan tidak pernah diam. Akhirnya apa yang dilakukan setiap tahun, ringkes semua kasih yatim piatu. Mainan itu seperti mana kami ajarkan kepada anak-anak kami. Disimpan lebih dari 1 tahun, kamu pun tidak suka, orang lain tidak bisa nikmati. Kasih semuanya. Tidak boleh di lemari, lebih dari lemari sekian berapa kali berapa. Ruko, lemari kan kayak ruko kadang-kadang. Tidak boleh diisi lebih, berlebihan. Serahkan, kasihkan. Tangan tidak boleh gini. Selalu harus begitu sama sesama. Sehingga tanganmu selalu dialiri dengan berkat yang baru. My kids understand. Dan saya tidak khotbahkan ini dari teori. Saya khotbahkan dari lifestyle keluarga kami. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan kita memiutangi Tuhan. Seperti seorang ayah hutang sama anaknya yang suka memberi. Dan berkata, tunggu ya tanggal mainnya, Papa akan balas semua kebaikanmu. Kalau ada lingkaran setan, memberi dan diberi, itu lingkaran Tuhan. Dan dengan lebih banyak diberi, kelimpahan bahkan kewalahan, dia lebih sering memberi. Hidup jadi tidak pernah berhenti. Berkat Tuhan mengalir tiada batasnya. Dan sama sekali kita tidak pernah memiliki berkat-berkat itu sampai hari ini. Jangan klaim apa-apa. Jangan begini sama Tuhan dan sama sesama. Karena orang yang begini gak diberkati sama Tuhan. Tapi jangan begini demi untuk dapat berkat. Kalau begini motivasinya salah demi dapat berkat. Sekalian aja begitu. Lebih cepat kan diberkati. Udah dapat semua. Ini sebuah filosofi hidup di dalam Tuhan. Hati tidak mengingini. Give, it will come back to you. Karena orang yang memberi, memiutangi Tuhan. Kita lihat lagi ada beberapa ayat yang
baru. Mazmur 41 ayat 2 dan sampai 4 munculkan di depan saja, memiutangi Tuhan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Ya lihat ya. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Terus, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Hebat ya, kitab Mazmur bisa sama dengan kata Yesus di Matius. Berbahagialah mereka yang murah hati. Ya. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Sakit pun dibantu sama Tuhan. Hutang segitu loh yang maha kuasa dengan dirimu. Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Nanti ada satu ayat terakhir di dalam pengajaran ini. Saya jelaskan lewat satu ilustrasi. Kejadian sesungguhnya, true story di Kisah Para Rasul. Bahwa seseorang bukan hanya disembuhkan, dibangkitkan dari antara orang mati. Karena perbuatan baiknya. Bukan karena imannya. Hebat. Ya. Kita sekarang lihat dulu sebelum yang kedua, poin kedua. Yang pertama tadi, memiutangi Tuhan, bukan? Itulah sukacita dalam memberi. Yang kedua, menabur budi. Kali ini budi harus ditabur sendiri tanpa Wati. Dan Iwan apalagi. Yang bahasa Indonesia, waktu dulu di kurikulum lama, tahu kan, ini Budi, ini Wati, ini Iwan. Sekarang bahasa Indonesia dalam pelajaran-pelajaran sekolah-sekolah udah lebih maju. Makanya itu di zaman-zaman tahun sekian, yang SD-nya tahun-tahun itu, banyak di antara kita yang namanya Budi, Iwan, dan Wati. Kalau mama papa terinspire dengan textbook, karena itu saya yakin ini textbook yang baru, gak ada Budi, Wati, dan Iwannya. Ini lebih bagus. Tapi yang namanya Budi, Wati, Iwan jangan tersinggung ya, nama Anda indah kok. Oke, yang kedua tadi menabur budi. Maksudnya menabur budi apa? Kita baca dulu ayatnya Amsal 11, 24 sampai 26. Sudah dapat? Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Tunggu dulu ayat 24. Ini enggak lumrah, ini bukan hukum ekonomi dunia. Hukum ekonomi dunia bunyinya begini. Yang menyebar harta bangkrut cepat. Yang hemat cepat kaya. Mungkin betul kadang-kadang secara fisiknya bisa terjadi begitu. Dari mana orang kaya? Karena pengeluaran tak sebanding dengan pemasukan. Ini tidak diajarkan untuk foya loh ya, nanti saya jelaskan. Murah hati does not equal to foya-foya. Tapi murah hati itu pantang pelit dan kikir. Saya jelaskan nanti. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Karena dia tabur budi, dia menuai budi pula. Tapi yang dia tuai bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk anak-anaknya. Kalau Anda cinta anak, Anda tidak hanya tinggalkan harta. Anda akan memiutangi kanan kiri supaya anak Anda menuai beberapa generasi. Terutama Allah, the generational God. Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah generasi-generasi itu. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Anda cinta anak, Anda tidak akan kumpulkan harta. Karena ada ayat berkata seperti ini di pengkhotbah dalam bahasa Inggrisnya. Hoarders of wealth will hurt. Hoarders of wealth will hurt the hoarders. Ya, bukan cuma keep, hoard. Anda tahu kata hoard dalam bahasa Inggris itu ada orang itu yang agak sedikit sakit jiwa. Kumpulkan kaleng, kumpulkan boneka sampai nggak ada. Tahu, pernah lihat orang yang gitu. Kumpulkan kerdus-kerdus, rumah jadi kotor, bau, kacau semuanya. Tapi dia merasakan aman dengan banyaknya barang rongsokan di rumahnya. Dan itu melukai dia sendiri. Karena saya dulu pernah melayani waktu di Vancouver, Kanada, seorang tante sudah meninggal dunia. Itu rumahnya gak bisa kelihatan lantainya, diisi berbagai macam. Dan dia gak sehat kondisinya. Nafasnya, paru-parunya, saya bilang, tante, buang semuanya ini Tuhanmu. Bersihkan, ayo saya dan teman-teman dari gereja akan datang sapu rumahmu. Tidak mau, dia mati dalam kondisi sakit macam-macam, komplikasi. Kenapa tidak? Ruang hidupnya gak sehat, tidak ada udara segar. Kanan kiri itu gunung rongsokan di rumahnya.
Demikianlah orang yang mengumpulkan harta tanpa tujuan. Tuhan melihatnya, kamu kumpulkan sampah dan itu akan melukai kamu dan keturunanmu. Saya tidak berkata kita tidak investasikan. Bodohlah orang yang punya 100 ribu, dihabiskan semua. Kecuali untuk buku. Bercanda saudara. By the way, saya khotbah ini bukan karena saya mau begitu loh ya, jangan ngerti. Ini nggak seberapa, kalau mau fundraising nggak segini, nggak untuk buku. Saya nggak khotbah untuk ini, karena kebetulan ayatnya jatuh di sini. Kebaktian 2 nanti lain khotbahnya. Anda yang beruntung diajari tentang memberi. Kalau saya mau fundraising di Kebaktian 2, bukan di sini. Sorry, jangan tersinggung, karena Kebaktian 2 lebih banyak pengusaha. Tapi ini bukan firman untuk pengusaha, ini firman untuk semua kita. Dan saya tidak fundraising, karena ini memang tepat sekarang harus bicara soal ini di ayatnya. Hoarding, kumpulkan kayak gitu. Bodohlah orang yang punya 100 ribu dihabiskan semua lalu pulang hutang. Untuk naik angkot, untuk naik bus, naik taksi, naik Uber segala. Don't do that. Kita harus punya persiapan, sekalipun Tuhan mau datang, kita harus kelola talenta. Talenta itu bukan bakat, talenta itu 34 kilo sesuatu. Bisa emas, bisa tembaga, bisa apa saja. Namun Bapak Ibu Saudara, saya tidak ajarkan untuk kita itu tidak mengumpulkan dengan benar dan mengelola. Tapi saya ajarkan untuk kita tidak mengumpulkan dengan hati yang salah. Itu dia. Antidotnya hanya satu, antibiotiknya, yaitu memberi. Dan kita harus terus memberi seperti kita minum antibiotika. 3 kali sehari kali 5. Kita sekali beli harus 15 empleannya. Anda memberi tidak bisa sekali untuk selamanya. Harus jadi sifat sampai mendarah daging, terus memberi. Memberi, hingga sampai keturunan-keturunan anak cucumu punya lifestyle begitu. Itu warisan. Saya kenapa ajarkan gitu sama anak-anak saya beritahu rahasianya. Karena saya tidak yakin apakah saya bisa selalu kasih yang mereka mau. Siapa sih bisa pasti dia akan kaya selalu, saya juga kaya juga belum. Saya tidak punya garansi suatu hari saya akan berkata sama anak-anak saya, uangnya papa mama habis. Bukan karena saya bodoh mengelola. Bukan. Kita nggak pernah tahu emergency fund itu apa. Bapak Ibu, sekali orang kena kanker contohnya. Berapa habis? Miliar pun jadi. You never know. Kalau sesuatu terjadi emergency fund atau satu sifatnya dana cadangan Anda habis tersedot. Cash flow Anda ludes. Kita nggak pernah tahu kan ada beberapa hal dalam hidup ini yang membutuhkan attention first. Atau membutuhkan perhatian khusus, perhatian pertama. Saya nggak tahu, tapi yang penting satu hal yang saya akan tanam dalam diri anak-anak saya dan dalam diri kami sebagai papa mamanya. Kami akan punya lifestyle yang memberi, gaya hidup yang memberi. Karena itulah yang membuat kami selalu berada di posisi advantage. Kalau orang main tenis kan advantage itu berarti sudah 40, yang satunya tinggal sekali, sudah sekali lagi dia menang. 1 bola lagi. Kita selalu berada di posisi itu karena kita memiutangi Tuhan selalu. Cara pandangnya diubah. Saya hari ini tidak ajarkan memberi sebagai teori, saya ajarkan sebagai paradigma. Ya, mana ayat yang tadi munculkan? Jangan hoard. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minumnya sendiri akan diberi minum. Lalu ayat 26, siapa menahan gandum? Ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Maksudnya berkat turun di atas kepala orang yang berani bayar harganya. Mengikut Tuhan. Menjual gandum. Ya, matikan ayatnya. Saya mau jelaskan pada Anda bahwa murah hati bukan foya. Seperti yang saya katakan tadi, bodohlah orang yang habiskan semua uangnya untuk memberikan kepada seseorang yang kekurangan. Lalu dia sendiri kekurangan, gimana tuh? Sama dengan potong bebek angsa-angsa di kuali. Angsanya keluar telur emas, itu Anda selalu jadi bendahara kerajaan sorga. Lalu Anda potong habis-habisan sekaligus. Besok angsanya mati. Ternyata emasnya per hari, memberi itu konsisten, progresif. Tidak bisa habis-habisan ludes hari ini. Siapa suruh? Tuhan tidak pernah suruh begitu. Hanya karena ada 2 cerita di Alkitab. Yesus minta pada orang muda yang kaya, berikan semua hartanya. Kita kira bos, Tuhan Yesus mau harta semua kita. Semua harta kita. No, not true. Tuhan beracara secara khusus kepada setiap orang berbeda-beda, sama dengan sidik jari kita. Tidak ada satupun yang sama.
Lalu cerita kedua tentang nenek tua yang memberikan 2 peser koin uangnya. Satu-satunya yang dia punya, berapa dinar, dia kasihkan. Lalu kita kira bahwa kalau kita memberi harus totalitas semuanya habis dan kandas uang kita. Not true, enggak betul. Yang Tuhan inginkan itu gaya hidup kita, hati kita. Bukan pemberian sesaat atau sekali-kali saja. Tapi Tuhan ingin terus seperti air mengalir lewat diri kita. Itulah sebabnya hemat bahkan itulah sebabnya yang disebut dengan memberi, murah hati, tidak sama dengan bunuh diri, financially. Atau secara finansial, atau secara keuangan. Murah hati juga bukan foya loh ya. Bukan foya, wah ya, oke saya kasih sana, kasih situ, kasih sini. Ayo saya yang traktir, saya yang itu. Murah hati bukan begitu. Sekalipun murah hati bukan segalanya perlu dikalkulasi. Orang yang terus kalkulasi tak bisa murah hati. Saya kenal seorang teman, saya beritahu prediksi dari awal sejak dia mulai kerja bahwa orang ini akan bisa jadi besar. Mau tahu kenapa? Dia terlalu kalkulatif soal semua uang kecil. Jangan salah, kalau akuntansi Anda harus begitu. Dalam bisnis Anda harus tahu sen terakhir Anda berada di mana. Berapa ratus perak Anda terakhir ada di mana? Kalau Anda tidak bisa kontrol mamonmu sendiri, bagaimana engkau bisa dipercayai harta sesungguhnya? Tapi ada orang yang bisnis dibawa-bawa sampai ke kehidupannya. Setiap perkara kecil kalkulatif luar biasa. Seperti orang yang hidup dengan mentalitas kemiskinan bahwa bapaknya nggak berkuasa pelihara dia. Dia harus kalkulasi sampai sen terakhirnya. Hitung-hitungan tuh sampai keju tuh udah tipis, dipotong lagi lebih tipis. Pernah lihat gak keju yang emplean itu? Itu masih dipotong lagi jadi 3. Saya bilang orang ini gak bisa besar. Dia gak bisa besar. Karena orang ini hatinya gak besar. Prediksi saya benar. Sampai hari ini struggle. Sekalipun sampai hari ini dia tetap bergumul. Jalan masih timpang-timpang. Tentunya Anda tidak tahu saya sebut orangnya. Saya juga nggak perlu sebut orangnya. Orangnya nggak ada di sini, nggak ada di Indonesia. Nggak bisa besar. Orang gini nggak bisa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya beritahu, murah hati juga bukan begitu ekstrimnya. Atau dengan tepatnya, orang yang ekstrimnya gitu nggak bisa murah hati. Sudah nggak mungkin dia bisa murah hati. Nggak bisa murah hati. Tapi orang yang foya-foya juga lain loh ya. Saya kenal seorang teman juga, wow, pergi sama dia paling enak. Segala sesuatu iya, foya. Tidak sama, hati-hati. Foya itu adalah murah hati tanpa tujuan. Ngawur malahan tujuannya. Dengan orang seperti itu, orang yang akan mudah bangkrut. Kalau papanya masih bisa supply terus uang, kalau dia foya-foya gitu, untung-untungan, sekali krisis, papanya masih bisa banting tulang karena papanya adalah orang kaya generasi pertama karena keuletannya berada di posisinya. Anaknya pasti bunuh diri, dia nggak pernah ngerasakan susah. Bukan bunuh diri pun pasti nggak keruan hidupnya, apapun dihalalkan. Itu salah papanya yang salah didik. Karena anaknya tidak pernah melalui seperti papanya. Lahir sudah disuap dengan sendok emas. Kita jangan mempersiapkan anak kita untuk susah. Jangan beriman demikian. Tapi kita harus ajari anak kita untuk murah hati dan punya hubungan dengan Allah. Tak ada yang lebih aman daripada itu. Kalau kita mati pun tidak tentu anak itu bisa survive. Saya kenal ayah yang mendidik anaknya dengan sangat baik ketika saya dulu sekolah, teman saya. Keluarga mampu cukup. Enaklah hidupnya. Pokoknya pada dasarnya rumah punya sendiri, mobil juga. Udah kan standar. Siapa pernah sangka anak masih kecil, papa mamanya berada di stop sign 4/4. Ada orang gila, dia sudah ikuti peraturan, lalu dia jalan, ditabrak dari samping, der dengan keras. Bum, papa mama mati. Dua-dua, anak masih umur sekian. Teman saya, mati. Dan papa mama belum pernah tulis will, bukan wanita idaman lain maksudnya, surat wasiat.
untuk anak dan sebagainya. Belum jelas segalanya, pemerintah yang atur anak itu dikasih, kalau pemerintah yang atur, ini bukan Indonesia, itu dikasihnya pelan-pelan. Lain sudah hidupnya. Dikasihnya pelan-pelan, diatur pemerintah dan sebagainya. Anak ini menjadi anak negara, bukan lagi anak siapa-siapa, tiba-tiba sebatang kara. But thank God, papa mamanya sudah ajari mereka prinsip-prinsip kerajaan Allah. Anak-anak ini survive. Salah satunya adalah best friend saya dulu, waktu saya masih sekolah. Bapak Ibu Saudara, you never know. Anda tidak pernah tahu. Itulah sebabnya sindrom anak kaya harus dipatahkan. Sekaya apapun papa mamanya, anak itu bukan kaya atau miskin. Anak itu harus kenal Tuhan dan jalan Tuhan. Amin Bapak Ibu? Ya? Karena itu saya jelaskan murah hati tidak sama dengan foya. Nah coba saya jelaskan sekarang bedanya antara hemat dan pelit atau kikir. Pernah lihat nggak? Ada orang tertentu yang, jangan orang tertentu lah, jangan nilai orang lain. Kita sendirilah evaluasi. Hemat itu gini loh. Saya melihat ada orang yang hemat. Hitungannya jalan. Itulah sebabnya perusahaan apapun di tangannya, pekerjaan apapun juga jadi baik, integritas, lurus, hitungannya jelas. Tapi di dalam dia memberi kepada orang lain, orang ini luar biasa murah hati. Kita lihat ada orang tertentu yang contohnya memberi kita sesuatu. Kayaknya dia itu kaya raya, memberi itu mudah. Jangan pernah remehkan pemberian orang. Ingat satu hal, dan jangan pernah mengharapkan. Sebagai orang Kristen, anak kita pun tidak minta-minta roti. Jangan punya hati, jangan pernah minta-minta di hati. Jangan pernah lakukan itu. Never covet. Salah satu daripada 10 perintah Allah. Jangan mengingini. Itu harus kita terapkan di dalam sini. Karena mengingini tidak di luar. Mengingini itu terjadi tersembunyi. Never covet. Saya pendeta pun saya tidak pernah ingini apa-apa. Never. Saya kerja dengan tangan saya. Saya mau jadi pendeta seperti Paulus. Tent maker. A tent maker apostle. Seorang rasul juga pembuat tenda. Saya dengan tangan saya bekerja. Tidak mengharapkan apa-apa dari jemaat. But listen, ada orang-orang tertentu yang memberi kepada kita, kelihatan kayak pemberiannya, wow, suka memberi ke kita, memberi itu, memberi ini. Dan kita tercengang suatu saat Tuhan izinkan kita melihat cara mereka hidup. Ternyata kita terharu ketika melihatnya, mereka ini lumoh, atau lumoh bahasa Ibraninya, apa ya lumoh itu ya. Mereka itu sangat murah hati sama kita. Ternyata mereka tuh sangat hemat pada dirinya sendiri. Pernah gak lihat orang gitu? Saya kalau lihat begitu tuh jadi terharu. Pemberian mereka itu kalau sampai kita terima itu rasanya aku gak layak terima ini. Wong mereka sendiri irit sama diri sendiri loh. Sama aku begitu royal. Rasanya itu kepingin menunduk, kepingin tersungkur menangis dan mempersembahkan persembahan mereka. Apapun juga bentuknya. Gak tentu selalu dalam bentuk uang atau apa. Tapi satu pemberian atau apalah. Ingin sekali ku persembahkan langsung untuk Tuhan, tapi nggak bisa, Tuhan nggak pakai itu. Kalau saya dikasih sepatu, Tuhan nggak pakai sepatu, ngapain? Ya akhirnya kita yang pakai. Rasanya ingin, ini kalau bisa, saya langsung sekarang juga kirimkan lewat ekspedisi ke sorga, biar Tuhan yang pakai aja, aku nggak layak pakai sepatu ini. Mengerti maksud saya Bapak Ibu Saudara? Itu membuat kita terharu. Ternyata ada orang-orang kayak gitu. Ada orang-orang yang irit sama dirinya sendiri. Dan dalam pekerjaan sangat bagus akuntansinya. Tetapi dia royal sama kita. Hargai loh pemberian mereka. Hargai pemberian mereka. Minum adalah minuman. Kalau saya minum itu cepat. Gluk, 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 saya cepat minum. Anda kalau lihat saya kerja siang hari makan minum cepat sekali. Vut, saya kerja, kembali kerja. Tapi kalau saya dikasih minuman oleh jemaat, disiapkan dan sebagainya, itu saya minumnya pelan-pelan. Kenapa? Bukan karena minumannya. Bagi saya minuman adalah minuman. Tidak ada bedanya. Tapi karena hatinya. Tidak mungkin saya bilang ini untuk Tuhan. Untuk gimana saya kasih sedotan ke surga. Saya harus meminumnya kalau itu dikasih ke saya. Paham maksud saya? Bapak Ibu Saudara, I really appreciate people's gifts.
tidak pernah covet, tidak pernah mengingini. Tapi kalau sungguh-sungguh sudah diberi dengan segenap hati dalam hidupmu, baik itu dari papa mama Anda, dari suami Anda, istri Anda, atau siapa saja, atau dari anak Anda, appreciate it. Hargai itu. Jangan remehkan orang dan kemurahan hati mereka. Tapi ada orang tertentu yang irit sama orang lain, tapi royal sama dirinya sendiri. Nah, ini yang perlu berubah, karena ini musuh murah hati. Suatu hari saya ada di Taiwan, saya melayani di kalangan suku-suku di sana. Saya cerita gini, tidak ngerasani mereka, tapi supaya jadi ilustrasi, sebagai menjadi kesaksian bagi Anda. Mereka ada satu kelompok suku-suku, bukan orang-orang Taiwan, tapi orang-orang Tionghoanya, tapi orang-orang Taiwan aslinya, orang-orang pegunungan. Mereka terkenal orang yang foya. Sepatu mereka itu mahal-mahal, jutaan rupiah, padahal cuma sepatu olahraga. Zaman sekarang ini kalau Anda yang tahu, yang kaula muda, justru sepatu-sepatu olahraga yang kelihatannya orang-orang tua nggak ngerti. Itu kan cuma sepatu cat biasa, itu harganya bisa belasan juta. Anda ngerti maksud saya kan? Yang nggak ngerti ya berarti tidak mengikuti zaman. Apa-apaan kalau papa-papa zaman dulu, apa-apaan gitu aja jutaan rupiah. Beneran ini. Dan saya melihat di jalanan, anak-anak mudanya pakai sepatu gituan semuanya. Terutama juga anak-anak muda, orang Kristennya. Saya kumpulkan suatu hari di stadion di Taipei. Sorry, di Hualien, bukan di Taipei. Di Hualien itu di daerah dekat-dekat ke arah, kalau di Taiwan Anda tahu, itu daerah-daerah pariwisata ke arah gunung sana. Wah, mereka saya ketemu sama mereka. Dan saya lihat, mereka semua sebenarnya orang yang tidak punya tabungan. Mereka sebenarnya masih bergantung papa mama. Mereka kalau sama diri sendiri, oh my goodness, royal sekali. Tapi kalau dalam hal memberi kepada orang lain, never. Mentalitas itu harus diubah dari sejak suku-suku nenek moyang mereka. Karena itu saya punya waktu satu sesi mengubah paradigma mereka. Mau tahu apa yang saya lakukan? Saya ajarkan ini dengan cara yang lain, bukan dari ayat ini. Setelah itu saya beritahu, oke, baik. Firman Tuhan berkata di Kisah Para Rasul, mereka waktu zaman itu salah satu tanda kebangunan rohani kalau sungguh-sungguh terjadi dalam hati orang, maka dompet orang itu pun akan mengalami revolusi. Karena omong kosong, kalau hati berubah, cinta akan uang tetap ada di sana. I don't believe terjadi perubahan hati. Apa yang terjadi di hati mengubah seluruh bagian tubuhmu, termasuk sakumu. Saya beritahu, pada waktu itu Kisah Para Rasul, mereka semua mempersembahkan uang di bawah kaki rasul-rasul. Tepat sekali kita lakukan hari ini. Saya berada di sebuah panggung yang cukup besar, tinggi, karena itu stadion. Jadi saya beritahu kalau orang-orang memberikan persembahan-persembahannya, kantongnya ditaruh di situ, berarti sama dengan ditaruh di bawah kaki rasul. Bukan penyembahan, tapi menyerahkan persembahan. Dan saya bilang, sekarang terjadi banjir badang. Berapa banyak orang yang mau ikut sesi ini, konferensi ini di Hualien? Tidak bisa. Karena mereka terjebak dengan banjir dan longsor. Banyak daripada orang-orang sukumu yang kehilangan rumahnya. Hancur berapa juta dolar kerusakan totalnya. Taiwan sedang berkabung, bahkan ada juga yang meninggal, 1-2. Saya beritahu sama mereka, ini waktunya kita tunjukkan kasih kepada mereka. Saya mau memberikan satu tantangan untuk kita memberikan persembahan. Bukan untuk saya, untuk mereka. Karena waktu itu tidak lama sebelum itu saya diangkat mereka sebagai kepala suku kehormatan. Nah, kepala-kepala suku dulu mungkin ajarkannya berbeda. Punya duit, enjoy sendiri. Kapan lagi? Aji mumpung saudaraku. Nah, kepala suku baru. Saya dikasih topi, saya beritahu, jangan sampai, ini bukan salahku loh ya. Kamu yang angkat aku jadi kepala sukumu. Saya dikasih nama Dayak sama mereka. Ya, nama saya adalah Venol Muse. Venol artinya burung merpati, utusan, tukang pos Tuhan untuk memberitahu kami sesuatu. Itu yang ikut ribuan orang, itu stadion penuh. Mereka nari sama-sama waktu saya dilantik jadi kepala suku di situ. Di beberapa gunung itu. Lumayan saya jadi kepala suku. Asik. Saya beritahu, oke, jadi kepala suku, saya harus pastikan saya punya kuasa bicara mengubah paradigma. Kalau jadi Daud, itu bukan pukul batunya ke bahunya, tapi langsung ke paradigma. Satu, harus tajam, saya punya satu sesi, tancapkan di kepala mereka. Saya beritahu, beri persembahan, bukan untuk saya kepala suku yang tidak mau uangmu. Berikan persembahan, kita kirimkan semua persembahan ini ke banjir badang.
kepada korban bencana alam. Dan saya tidak minta kantong kolektor. Saya mau lihat persembahanmu. Kaget semuanya, terbelalak, tidak pernah ada yang menantang mereka seperti itu. Yesus tahu itu 2 peser uang karena dia lihat. Saya tidak mau kantong. Itu kantong munafik. Persembahkan sekarang. Taruh semuanya di atas mimbar. Majulah satu-satu dengan sepatu merek-merek itu. Tapi persembahan mereka kicring, kicring, kicring. Tapi saya mulai melihat beberapa keluarkan uang besarnya. Masuk penuh. Jadi bayangin itu saya khotbah di Taiwan, di Hualien. Saya berdiri di atas panggung tinggi. Kanan kiri saya semua money. Di bawah. Itu uang ditaruh. Dan saya beritahu sama semua tim kolektor, tunggu nanti lalu masukkan semua ke kardus. Mereka pakai kardus besar-besar, masukkan. Itu saya mulai melihat mereka kasih uang-uang besar. Meskipun tidak sedikit yang masih kicring-kicring juga. Bukan karena mereka mau kasih uang kecil, habis untuk sepatu. Ini mereka bukan orang yang foya. Kikir iya. Foya untuk diri sendiri, itu kikir namanya. Setelah diringkas, setelah selesai, mereka pada menangis datang. Ada tidak sedikit juga yang taruh uangnya dan rokoknya. Rokok ngapain? Masa mau dikirim ke banjir bandang, rokok lah. Nah, mereka sekalian bertobat gitu loh. Saya lihat ketika uang dijamah, pertobatan pun juga terjadi. You know what happened? Saya minta sama tim kolektor, kumpulkan semuanya. Dikumpulin, masuk di dus. Itu uang. Saya lihat juga ada beberapa dolar Amerika yang mereka simpan. Masukkan semua, selesai, dibawa, pergi, clean, bersih, kinclong-kinclong. Lalu saya mau tutup ibadah, Roh Kudus bilang, jangan dulu. Ada uang yang nyangkut di depan sini, tersisa. Hah? Saya bilang, jangan dulu. Itu ribuan orang. Saat pelantikan, saya beritahu, tunggu dulu. Ada uang nyangkut, kata Roh Kudus. Semua orang lihat. Mana nyangkut? Gak ada. Ujung-ujungnya ikut-ikut lihat ya, ngapain? Masa kelihatan dari ujung sana. Orang-orang itu kadang-kadang bisa latah ya. Semua, emangnya bisa lihat, saya panggil. Cari semuanya, sapu bersih. Cari, enggak nemu. Karena semua orang ketika tahu Roh Kudus bilang masih ada uang nyangkut, tersisa, ketinggalan, mereka pikirnya bil atau uang kertas. Dicari semuanya, enggak ada. Saya bilang, saya tidak tutup ibadah ini. Sebelum kita temukan uang yang Tuhan maksudkan. Disapu 15 menit kemudian. Sambil semua orang pada lihat, saya enggak pakai lagu, enggak pakai, diam semuanya. Saya diam sini, cari sampai dapat. Ketemulah di balik kabel di dalamnya speaker, di bawahnya, diangkat. Ada satu koin berapa sen Taiwan. Dan salah satu kolektan itu dan Asher. Muse, Vano Muse, pendeta Merpati. Merpati, saya jadi Doro. Ya sudahlah, nggak apa-apa, maksudnya baik, maksudnya saya itu pembawa pesan Tuhan. Keluarlah satu, itu loh sen yang warnanya kecil, yang warnanya, saya kasih ke saya angkat. Tidak ada no small money in the kingdom of God. Tidak ada uang kecil, semua ribuan orang melihat saya. Tidak ada xiao qian. Dalam uang kecil kalau itu berhubungan dengan mempersembahkan untuk Tuhan dan sesama kita. No small money. Orang-orang mulai. Karena itulah banyak di antara Anda. Kepala suku berbicara kepada Anda, dengarkan, semua diam. Yes. Saya masih bawa topi saya, dikasih topi yang dengan elangnya itu ada di kantor saya sekarang. Bulu elang, bulu apa. Saya beritahu seperti ini. Selama ini kita, saya pakai kata kita, karena saya sekarang menjadi salah satu dari mereka. Kita ini berkata, uang kecil ngapain ditabung? Beli aja itu, beli aja ini. Gak salah beli sepatu, tapi kalau Anda belum punya seberapa, ngapain beli itu? Beli aja fashion yang gak perlu, berlebihan lagi. Uang kecil tabung buat apa? Kasih Tuhan yang gak seberapa, kasih orang lain emangnya berguna. Pernah pikir gitu? Daripada gitu, gua spend aja. Daripada gitu, gua habiskan aja, saya pakai untuk kepentingan, untuk kesukaanku sendiri, untuk kesenanganku. Bukankah itu pikiranmu? Hai umatku, saya panggil gitu. My people, what am I saying? Bukankah itu? Saya bilang, saya tidak setuju. Mulai hari ini di antara kalian berubahlah paradigma. Tidak ada yang namanya uang kecil, setiap uang itu berharga.
Tidak mencintai uang, tapi hargai Tuhan yang memberikannya. 1 sen pun berarti. Mereka semua nangis, angkat tangan, nangis. Lalu saya tutup doa berkat. Tak lama setelah itu muncullah presenter dari golongan orang-orang aborigin. Muncullah hamba-hamba Tuhan yang dipakai. Muncullah ini, muncullah itu. Mulai muncul yang menang di dalam kontes vokal. Mulai menang di dalam ini. Dan mulai kita lihat gerakan kebangkitan anak-anak muda dari kalangan belasan suku di Taiwan. 2011 dan saya berkata, my job is done. Dan saya tidak ke Taiwan lagi dengan kapasitas yang sama. Itu cerita terakhir saya di Taiwan. Supaya Anda mengerti. Meo Xiao Chen. 1 sen pun Tuhan cari sapu 1 stadion. Ada yang jatuh. Kalau itu jadi persembahan untuk aku, itu kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Bisa nangkap ini? Haleluya. Ayo kita ke poin yang terakhir. Menuai mujizat. Yang pertama memiutangi Tuhan, kedua menabur budi, yang ketiga menuai mujizat. Lukas, Kisah Rasul aja langsung deh. Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 41 munculkan cerita ini. Di Yope ada seorang murid perempuan yang bernama Tabita. Bentar. Dalam bahasa Yunani Dorcas, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Perhatikan ya, perempuan itu berbanyak berbuat baik, memberi sedekah. Tapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Udah mati nih. Lida dekat dengan Yope ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida. Mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Oke. Dipanggil seorang hamba Tuhan, datang. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tunggu dulu sebelum kita baca ini. Ini loh, orang baik kalau mati, orang murah hati kalau mati, banyak yang doakan untuk bangkit. Orang kikir dan pelit kalau hidup, banyak orang doakan supaya dia mati. Bedanya di situ nabur budi, paham? Hai Budi, Iwan dan Wati. Kita lihat ayat 30, maka berkemaslah sudah nih. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Ini bukan berarti Petrus tidak setuju dengan mereka, tidak sepakat, bukan. Oke. Sudah diterima proposalnya. Oke, kalian keluar dulu. Lalu ia berlutut dan berdoa. Dia berdoa berlutut apa kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita tahu nanti dari gerak-gerik tubuhnya. Bahwa dia pasti berdoanya negosiasi dengan Tuhan. Tuhan, ini orang murah hati. Engkau hutang loh. Kalau enggak, orang-orang yang lain semuanya pun nangis kayak begini. Paling tidak kembalikan kepada mereka yang menginginkan dia hidup. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya. Wah, kalau ini saya udah lari terbirit-birit. Orang mati melek. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda yang tadi pakai rajutannya. Ini dibikinkan sama dia, aku kedinginan. Ini untuk anak aku, waktu anak aku udah bisa beli baju. Ini dia bikinkan ini supaya nanti pada waktu musim dingin anak saya tidak kedinginan, kena flu. Lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Dari ini saja kita tahu dia panggil janda-janda itu kembali. Seolah-olah dia berkata, Tuhan mengabulkan doamu. Bapak Ibu Saudara tahu nggak waktu kita dalam susah orang yang murah hati akan ditolong oleh Tuhan. Bukan hanya karena Tuhan menolongnya, karena banyak orang lain mendoakannya. Kalau kita dengar ada orang baik hati, murah hati, kena musibah, yang doakan banyak sekali. Tapi kalau orang jahat, orang pelit, kikir yang kena musibah, yang syukuri juga tak kalah banyaknya. You need people's prayer. You need people's prayer. Saya lewat di mobil, kelihatan ada satu orang koran, ya pakai apa? Lomper koran yang di jalan apa itu nggak punya kaki, dua-dua itu nggak bisa disembunyikan, nggak ada kaki dia. Dan dia lalu saya ngomong gini juga agak malu sih. Emangnya apa sih, saya nggak mau lebay itu ya. Cuman saya cerita aja maksud saya, perasaan saya seperti apa. Saya panggil dia, Pak, buka, mau beli koran, saya itu koran itu di rumah udah ada 2.
Pak Yusuf baca satu, saya baca satu. Udah lebihan, dah saya kasih sekian uang. Jauh lebih besar daripada dagangannya dia. Saya kasih setelah selesai. Dia nggak tahu saya siapa, nggak semua orang juga tahu saya di Surabaya. Setelah selesai, anak saya di belakang. Lalu habis itu selesai, dia berkata sama saya doakan ya Bapak, waktu itu lagi Chinese New Year. Saya doakan agar Bapak, ya waktu-waktu itu masih semuanya merah-merah istilahnya. Saya doakan agar Bapak, dia bilang kong si facai. Saya doakan agar Bapak prosper atau akan Anda diberkati, istilahnya begitu. Saya ketawa, lalu tutup kaca, hijau, saya pergi, anak saya bilang, "Duh, Dad, lupa beritahu, Yesus mengasihimu atau God bless you." Iya nak, lupa, tapi tidak apa-apa. Hari ini bukan Papa yang berkati dia, itu cuma uang saja. Tapi hari ini dia berkati Papa. Dari mulut seorang janda atau seorang yang tanpa kakinya. Mungkin dia tidak kenal Tuhan, bukan orang Kristen. Tapi Tuhan juga dengarkan loh sengsara orang-orang di jalanan kalau kita berbuat tidak baik pada mereka. Jadi Tuhan juga dengarkan apa yang mereka katakan. Saya anggap itu dia doakan Papa, sekalipun dia gak kenal Tuhan. Tapi Tuhan tahu ketulusan hatinya. Aku berharap orang tadi itu diberkati Tuhan. Lihat ya nak, berkat-berkat beberapa hari kemudian itu, karena Tuhan ingat ini. Tuhan ingat, Tuhan dengarkan jeritan dari orang yang tidak punya kaki ini, tidak punya apa-apa. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu satu hal. Ya, you know kalau kita memberi, itu ada satu sukacita, sebuah kepercayaan diri bahwa Allah mengingat perbuatan Anda. Karena itu saya jarang-jarang saya cerita gini pun malu. Karena firman Tuhan berkata kalau tangan kanan kasih, tangan kiri jangan tahu. Tapi karena saya pengajar umat, saya harus beritahu sedikit aja dari cerita-cerita itu. Supaya bisa menjadi inspirasi buat kita semua sambil saya belajar. Dan saya yakin saya perlu belajar dari banyak di antara Anda. Saya tahu di dalam kebaktian ini aja banyak giver, banyak orang-orang yang suka memberi. Saya belum apa-apa dibanding dengan Anda yang suka memberi itu. Tapi satu hal, mari kita komitmen sama-sama mulai hari ini. Bahwa terlebih diberkati memberi daripada menerima. Mari kita menjadi gereja, keluarga, dan orang Kristen yang suka memberi. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Anda diberkati Tuhan, amin. Yes. Hai Elmi, lagu apa ya? Yes. Aku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia,
terima kasih Tuhan, hari ini kami diajari, diingatkan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ampuni seringkali kami masih kikir, pelit. Kami lebih royal pada diri kami sendiri daripada bagi kerajaan-Mu dan bagi orang lain. Tuhan Yesus, ajari kami untuk menjadi seperti Tuhan di area memberi. Semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Thank you Tuhan untuk segala sesuatu yang telah diberikan oleh jemaat-Mu untuk pekerjaan-Mu. So far, sejak jemaat gereja ini berdiri hingga hari ini, kami tidak pernah melupakan, kami menghargai setiap pengorbanan. Tidak ada uang kecil di dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa agar Tuhan memberkati pekerjaan setiap jemaat. Tuhan berkati keuangan setiap jemaat ya Tuhan. Terutama berkati hubungan setiap jemaat dengan sesamanya. Ya Tuhan, hamba berdoa agar di dalam urusan bisnis, urusan kerja sehari-hari, kami jujur dengan mamon, dengan keuangan. Kami tidak melarikan uang orang lain. Kami mengembalikan dengan siapa kami berhutang ya Tuhan. Seperti Sakeus mengembalikan bahkan dengan bunga-bunganya, dengan 4 kali lipat. Hamba berdoa berikan hati yang benar. Pokoknya soal duit kami mau betul deh. Kami mau benar, kami mau lurus, kami tidak mau salah di hadapan Tuhan. It's not worth it, tidak sepadan kalau karena uang kami masuk neraka. Tapi biarkan kami mulai hari ini memuliakan Tuhan dengan harta dan duniawi kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu ya Tuhan, berkati keluarga mereka. Pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus. Pulanglah membawa buah dari firman ini, bawa pengalaman hidup dengan Tuhan. Haleluya, dan Tuhan mengasihi-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.